Halo, selamat sore semua. Kita ketemu lagi hari ini dalam Instagram Live. Saya Dr. Herbowo Sutomenggolo. Hari ini kita akan membahas mengenai konstipasi pada anak. Konstipasi sering juga dalam bahasa Indonesia disebut dengan sembelit, ya. Ya, jadi hari ini kita akan bahas konstipasi pada anak. Kelihatannya suatu hal yang kayaknya simpel, sembelit. Ngapain sih juga sembelit kok diomongin? Karena kenyataannya cukup banyak. Cukup banyak di Indonesia kasus dengan sembelit. Em, Penyebabnya nanti kita akan bahas kenapa, definisinya dulu. Banyak yang suka heran, anak saya sembelit atau enggak, ya. Jadi itu yang akan kita bahas. Oke. Hari ini seperti yang tadi saya sudah katakan, kita akan kedatangan tamu seorang dokter anak dengan kekhususan bagian gastrohepatologi, dokter anak yang cantik, yang sudah malang melintang, sekian lama di Instagram, yang followersnya udah ribuan, ya. Kita akan undang dokter Frida Handayani. Hai Oke, Mas Bowo, apa kabar? ini dia Dokter Frida Handayani. Mas Bowo, Dokter Herbo yang dari Lampung, Sutomenggolo. Oke banget, dokter. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat, puji Tuhan Mas Bowo. Baik, Mas Bowo sehat ya? Ya, sehat lah. Kita semua harus jaga kesehatan, apalagi di masalah COVID ini yang kita lagi ya digempur COVID sana sini. Iya Mas, bener. Ya, yang penting kita juga harus jaga kesehatan. Hari ini kan kita ini ya akan bahas mengenai konstipasi pada anak. Betul. Setahu saya sebenarnya konstipasi ini harusnya memang dibedakan, ada bayi, ada anak ya. Betul. Karena kan memang di bayi dan anak kondisinya berbeda. Ya. Kita, Dr. Frida mau bahas yang mana dulu? Mau Uh, konstipasi bayi atau konstipasi anak? Lebih banyak anak kali ya Mas ya? Anak dulu deh. Anak. Oke, kalau gitu kita bahas konstipasi anak. Definisinya dulu deh. Kalau konstipasi itu apa sih kalau pada anak? Jadi kalau konstipasi pada anak itu, pertama-tama selamat sore semuanya ya, moms dan mungkin semua yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Bowo udah diajak live IG bareng, seneng banget. Kita hari ini mau bicara mengenai konstipasi dimulai dengan definisi dulu ya. Jadi kalau definisi itu yang pertama harus kelihatan anaknya itu berusaha banget untuk mengeluarkan tinja dan dia nggak nyaman dan stres pada saat buang air besar. Yang kedua, frekuensinya. Frekuensi itu kurang dari 3 kali seminggu. Jadi minimal anak-anak tuh harus 2 hari sekali BAB. Dan tinjanya juga soft, tidak keras. Definisi yang ketiga, itu ini sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Jadi dikatakan konstipasi kalau sudah 2 bulan gejala yang tadi saya sebutkan itu sudah berlangsung. Kalau lebih dari 2 bulan disebut dengan konstipasi kronik. Kalau di bawah 2 bulan biasanya disebut dengan konstipasi akut. Dari definisi sih itu, Mas. Tadi, sorry. Jadi nomor satu harus tinjanya dulu ya. Memang bentuknya Ya, dulu masalah, anaknya juga ya. kesakitan, ada masalah. Nomor dua tadi ini ya, apa Kurang frekuensinya dari ya, 3 kali. harus kurang dari 3 kali seminggu. Jadi 2 hari, begitu 3 hari berarti udah termasuk gitu. Udah termasuk. Oke, terus yang ketiga tadi 2 bulan itu, 2 bulan itu harus sudah lebih dari 2 bulan baru dialamin, atau kalau kurang dari 2 bulan udah bisa dibilang. Misalnya sebulan deh, sebulan ini keluhannya anaknya nggak bisa BAB, udah bisa 5 hari gitu. Iya, biasanya kita Tetap. kalau di bawah 2 bulan itu Mas ada penyakit penyertanya, mungkin dia trauma ringan atau dia habis gastroenteritis, lecet-lecet, ruam popok itu juga menyebabkan dia jadi takut pup kan. Itu biasanya tapi Uh, teratasi di bawah 2 bulan. Kalau misalnya di atas 2 bulan dia mengalami hal tersebut, baru kita katakan masuk definisi konstipasi. Konstipasi. Oh, jadi kalau di bawah 2 bulan belum masuk dong? Iya, Belum masuk konstipasi dong ya? masuk, Oh, masih gitu. yang konstipasi ringan lah gitu. Ya. Oke, terus itu definisinya ya. Jadi semua kan udah tahu ya. Jadi udah bisa bayangin ini anak saya betul konstipasi atau enggak. Jadi kalau yang baru hari ini susah BAB, ya nggak usah panik dulu ya. Jangan panik dulu karena belum tentu masuk ke arah situ. Cuma hati-hati. Biasanya dari 1 kali sering takut, nanti jadi 2 kali jadi susah, nanti makin susah makin susah. Bener banget Mas. Jadi yang pertama kali membuat anak-anak itu jadi konstipasi, pertama itu karena rasa takut.
dia tuh pertama rasa nyeri ya, mau BAB tuh sakit, terus keras, kok susah banget ngeluarinnya. Hati-hati ya mam semua, jadi kalau misalnya rasanya kayak gitu, anak-anak tuh suka udah trauma dan ketakutan duluan, sehingga next mau pup dia udah nahan karena dia ketakutan sakit. Karena itu jadi konstipasi itu jadi continuous, jadi berkelanjutan gitu mas. Iya, Yang jadi baru pertama satu kali udah terus ya. mas, iya. Terus kalau selain itu apa nggak? Biasanya apa sih kalau di anak sebab lainnya biasanya? Baik, yang pertama nyeri pada saat dia pertama kali BAB misalnya, terus dia jadi trauma, itu sudah dijelaskan. Yang kedua karena makanan ya mas, jadi kurang intake serat dari buah dan Dietnya ya, sayur, maksudnya ya. ya, dan kurang asupan air minum. Seperti kita ketahui kan berdasarkan usia, makin bertambah usia, makin bertambah kebutuhan akan air minumnya kan mas. Jadi misalnya umur setahun aja udah 800 cc cairan per hari. Kalau anak umur 4 tahun, 5 tahun malah sudah disarankan untuk minum 1.500 cc air per hari. Jadi itu semua harus tercukupi. Lalu yang selain intake, kemungkinan lain tuh penyebabnya dia pasca infeksi mas. Jadi habis sakit lama, atau habis diare lama yang menyebabkan lecet-lecet, ruam popok, luka-luka di sekitar kemaluannya atau bokongnya misalnya gitu, yang membuat kalau misalnya pup tuh nyeri lagi. Jadi lain kali dia mau pup dia tahan. Takut lagi. Tapi biasanya kalau anak-anak yang pasca infeksi ini, begitu infeksinya selesai, diedukasi ulang, diyakinkan kalau tidak akan sakit lagi, pupnya lebih cepat sembuhnya dibanding konstipasi kronik lainnya. Penyebab lainnya terlalu banyak konsumsi susu dan produk susu seperti keju, cheese, yogurt, ice cream, dan turunannya dari roti, pizza, martabak, semuanya gitu ya mas. Jadi terlalu banyak konsumsi laktosa, di mana laktosa itu sendiri menyebabkan motilitas atau gerakan usus kita jadi lebih lambat. Akibatnya transit tinjanya tuh di usus jadi lebih lama dan lebih panjang, menyebabkan jadi konstipasi. Jadi untuk asupan susu ini sendiri kan kita juga ada anjurannya ya mas. Jadi kalau misalnya umurnya 1-3 tahun masih boleh 750 cc per hari. Kalau 3-5 tahun masih boleh 500 cc per hari susu. Di atas 5 tahun, 5-7 tahun cukup 250 cc sampai 300 cc susu per hari. Nah itu tujuannya juga supaya motilitas usus kita lebih baik, lalu kemudian kita bisa lebih banyak mengasup makanan yang sehat ya dari buah dan sayur, supaya mas tahu sendiri serat itu juga membantu pergerakan usus. Lalu penyebab lainnya kurang aktivitas fisik mas, kan gadget ya mas, jadi jadi kurang aktif, jadi maksudnya diem aja gitu ya anaknya. Ya, itu juga membuat anak-anak jadi lebih mudah konstipasi. Oke, itu tuh yang paling banyak tuh sebenarnya sejujurnya ya, kalau yang paling banyak datang ke tempat praktek menurut saya sih kayak kebanyakan susu deh. Orang Indonesia ini doyan banget susu. Salah satunya memang terus terang karena kita dari kecil belajar 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna nomor 5-nya susu. Itu jujur aja. Kalau saya sampai bilang, ayo dong susunya dikurangin, mereka pasti bilang loh, tapi kan susu penting gitu ya. Jadi memang mindset ya, mindset untuk ngurangin susu. Jadi kalau yang udah sering ke praktek saya pasti tahu lah, udah saya suka omel-omelin itu kalau yang kebanyakan susu ya. Apalagi kalau yang ngedot terus kan. Karena kalau ngedot terus otomatis jumlah susunya pasti banyak ya. Betul. Karena anaknya pengen ngempeng aja, akhirnya jadi susunya banyak. Saya salah satu yang nggak terlalu senang anak gede, udah di atas 2 tahun masih ngedot, itu saya salah satu yang anti itu. Gitu. Ya. Makanya ya, ingatkan lagi, yang udah 2 tahun ke atas, ayo dong, susunya mulai dikurangin. Terus kemudian kalau cara mengurangi yang paling mudah sebetulnya penggunaan dotnya dulu dikurangin. Begitu penggunaan dotnya dihentikan atau dikurangi, percaya deh, nanti susunya berkurang. Anak saya dulu gitu loh, anak saya dulu yang pertama, karena ngedotnya sampai umur, sejujurnya gini, dulu anak saya tuh maklum anak pertama. Jadi dia ngedot sampai umur 2 tahun. Saya baru sadar bahwa kalau sudah umur 2 tahun baru stop dot itu susahnya minta ampun. Susah banget. Jadi
butuh setahun lah saya untuk berhasil nyetop dot dengan tiap hari anak saya dulu nangis-nangis harus saya gendongin, harus bacain buku cerita. Ayo ya, tuh denger tuh. Saya pernah ngalamin sendiri ya. Jadi yang denger Instagram ini, saya bukan cuma sekedar baca-baca teori, saya pernah ngalamin kok. Saya sendiri pernah lupa untuk nyetop dot di umur 2 tahun untuk anak saya. Itu butuh setahun lah ya. Jadi kalau ada yang bilang disuruh stop dot terus dia bilang tapi susah dok, iya susah memang tapi harus dong. Ya kan. Terus kalau oke, soal ini ya, soal air, kalau misalnya sering yang banyak nanya gini, kalau air putih kan itu kan jumlah cairan ya, gimana ya kalau anak saya nggak suka air putih nih, ada ini nggak kira-kira Tips ya. solusinya? Pertama, memang dari bayi itu Mas, kan ada yang ya kita melenceng sedikit ya, jadi ke konstipasi. Yes. Jadi kalau masa bayi itu kan umur 2 bulan suka infant dyschezia gitu ya Mas ya, straining keras banget, susah pupnya. Nah itu sebenarnya kita udah mulai mengedukasi ibunya untuk masas perut, gerakan-gerakan yang kayak cycling, naik sepeda gitu ya Mas. Lalu ASI, maternal restriksi ibu, kayak gitu juga udah disarankan. Nah, kembali ke cairan nih. Biasanya kalau misalnya anak udah usia 4 bulan, babies, dia ASI eksklusif maupun sufor, dan dia kelihatannya menderita konstipasi atau susah pup, itu boleh disarankan menurut NASGAN ya Mas ya, American Diet. Itu boleh diberikan cairan air putih Mas, 30-60 cc per hari untuk membantu melancarkan pupnya. Namun tetap harus under supervisi dokternya supaya dia tidak kekurangan nutrisi dari ASI atau PASI misalnya. Yang kedua, juga boleh ditambahkan jus buah gitu Mas yang mengandung sorbitol. Misalnya apple atau pear, itu juga harus di bawah supervisi. Tapi biasanya kalau jus buah kita sarankan di atas anak-anak di usia di atas 6 bulan. Jadi selain MPASI yang 4 kuadran, ditambah dengan jus buah 30 cc yang bisa membantu melancarkan pupnya. Kalau anak-anak yang umur 4 bulan, hanya kita sarankan untuk minum ASI, ASIP, PASI, atau tambahan air putih. Atau modifikasi susu formulanya bila dia menggunakan susu formula. Cairan itu Mas. Dan kita tahu sendiri kalau bayi kan susah pup itu mungkin Mas udah pernah ngalamin juga ya Mas, anaknya jadi umur 0-9 bulan ya Mas, itu straining, susah banget ngeluarin BAB dan ibu-ibu tuh khawatir apakah bayinya mengalami konstipasi. Nah, itu kan sebenarnya belum tentu konstipasi kan Mas, jadi bisa dibedakan mana yang mengalami konstipasi, mana yang tidak. Kalau dalam istilah kedokteran kita bilangnya infant dyschezia atau rasa tidak nyaman saat BAB. Kenapa rasa tidak nyaman itu muncul? Memang kan karena imaturitas atau saluran cernanya yang belum matang ya Mas, itu yang pertama. Yang kedua kan tone muscle otot perutnya itu belum kuat banget, jadi dia tuh nggak bisa otomatis kontraksi ototnya terus langsung keluar pupnya, dia harus berusaha sampai kelihatannya kayaknya mukanya merah, ngeden-ngeden gitu ya, tapi akhirnya keluar juga dan pupnya keluarnya soft. Nah itu yang disebut dengan infant dyschezia, tapi itu normal ya. Benar, dan bisa berlangsung sampai usia 9 bulan, jadi jangan khawatir, asal anaknya kelihatannya happy, aktif, berat badannya naik, perutnya nggak kembung berlebihan gitu. Nah, bedanya sama konstipasi pada bayi itu apa? Kalau pada bayi yang konstipasi, biasanya dia pupnya tuh udah berbentuk kayak pebble gitu Mas, kayak stone kecil kerikil gitu ya. Jadi kayak kotoran kambing lah kalau yang mau ini ya. Kalau yang mau gampang dibayangin daripada susah-susah apaan ya. Pup kambing ya Mas? Ya kayak gitu. Jadi udah susah terus ngeluarinnya pup, terus ada fisur atau lecet di sekitar anus. Nah itu kita baru masukkan ke konstipasi. Jadi kalau pada tadi kita sekalian aja ya definisinya pada bayi. Kalau pada bayi ada nggak sih patokannya berapa hari? Kalau tadi kan pada anak kan ada ya. Kalau pada bayi ada nggak sih patokannya harus berapa hari dibilang konstipasi? Karena kan bayi terus terang usianya beda-beda nih. Kayak bayi baru lahir kan sering BAB-nya. Betul. Jadi seperti yang udah kita ketahui bersama, anak dengan ASI eksklusif, ASI-nya juga udah ada pencaharnya, biasanya hari-hari pertama atau bulan pertama pupnya kan sering gitu ya, masih bisa 6-8 kali sehari, asal anak yang nggak dehidrasi, aktif semua masih normal. Makin besar umur 2 bulan kan ASI tuh full diabsorb ya sama usus juga udah bagus pencernaannya, jadi di situ bisa
diserap semuanya sampai masa tinjanya yang terbentuk tuh cuma sedikit. Akibatnya setelah dikumpul-kumpul baru keluar setelah 7 hari gitu ya Mas, nggak pup ya. Bahkan ada yang ekstrim sampai 14 hari nggak pup. Tapi kalau kita periksa anaknya perutnya nggak kembung yang berlebihan, terus anaknya senyumnya juga manis, diajak senyum juga masih senyum, nggak demam, nggak rewel gitu ya. Terus yang paling penting juga sebenarnya kalau kita dokter anak melakukan colok dubur, mohon maaf nih ya ibu-ibu kalau misalnya dokter yang melakukan colok dubur, walaupun udah permisi sama ibu mesti tegas sedikit. Sebab pemeriksaan colok dubur pada anak-anak yang mengalami konstipasi ini sangat penting untuk membedakan apakah bayi ini memang konstipasinya normal atau dia ada kayak penyakit Hirschsprung disease. Nanti kita ngomongin lagi deh ya Mas ya, Hirschsprung itu ada penyakit bawaan. Sebab dari pemeriksaan colok dubur itu kita bisa tahu dan kita bisa membedakan apakah ini Hirschsprung atau tidak. Oh iya, terus setelah itu jadi 7 hari, 10 hari nggak pup masih normal, bisa. Asal berat badan semua naik bagus. Nah, sampailah pada masa MPASI di usia 6 bulan, biasanya kan anak-anak di 6 bulan itu udah mulai makan itu udah popnya, jadi pup bisa 1 kali sehari, 2 kali sehari gitu. Jadi kalau pupnya makannya banyak, pupnya sedikit, nah itu yang perlu dipertanyakan ya Mas ya. Tapi biasanya kalau udah melewati umur 6 bulan sampai MPASI semuanya normal sih, insya Allah nggak ada apa-apa. Terus yang perlu diingat juga nih, apa tanda-tandanya yang mesti diwaspadai kalau bayi itu kemungkinan mengalami gangguan atau penyempitan di usus yang bisa menyebabkan konstipasi atau sembelit. Pertama, waktu lahir kita mesti waspada. Kita lihat apakah pup pertamanya itu keluar, tidak boleh lebih dari 48 jam pasca lahir. Jadi dalam 2 hari pertama itu sudah harus pup. Kalau belum pup kita udah mesti waspada. Dan lagi kalau misalnya sudah lebih dari 48 jam terus anaknya kembung, muntah-muntah, apalagi ya Mas ya. Tapi biasanya kalau Hirschsprung itu kan diketahui awal-awal udah ada gejala, cuman biasanya umur 4 bulan baru ketahuan. Terus setelah 9 bulan dia udah pupnya 1-2 kali sehari, bahkan bisa 3 kali sehari tergantung makanannya, jenis makanannya. Dan di atas umur setahun sudah mendekati pola BAB anak-anak yang lebih besar. Oke, kita tahan dulu. Masih ada banyak pertanyaan, tenang. Jadi masih ada banyak. Ini ada pertanyaan nih. Ini pertanyaannya kompleks sekali ya. Anak saya hidronefrosis grade 5 kiri. Apakah infeksi pupnya agak keras? Apakah infeksi bisa menyebabkan pupnya agak keras? Kalau menurut saya mesti kata-kata yang ini pertanyaannya mungkin soalnya kata-katanya agak susah. Anak saya hidronefrosis grade 5 kiri, apakah infeksi pupnya agak keras? Mungkin maksudnya apakah ada infeksi sehingga pupnya agak keras atau hidronefrosisnya yang bikin pupnya keras? Iya, banyakan infeksi sih justru menyebabkan pupnya lebih cair ya Mas ya. Air, betul. Populasi bakteri, terlalu banyak gas di dalam, terus gangguan infeksi itu menyebabkan gangguan air di kolon atau usus besar itu jadi lebih terganggu sehingga pasase dari usus halus itu langsung biur keluar. Kalau infeksi biasanya bentuknya lebih ke BAB cair atau baunya busuk sekali. Nah kalau hidronefrosis mungkin ada hubungannya sama asupan air ya Mas di ginjal ini ya, mungkin karena asupan airnya dibatasi atau ada pengurangan menyebabkan memang jadi lebih konstipasi. Saya rasa sih hidronefrosis mungkin kalau yang dengar Instagram live ini, hidronefrosis itu artinya suatu gangguan di ginjal lah. Jadi ada masalah di ginjal, biasanya ditandai dengan fungsi ginjal yang terganggu karena ginjalnya bengkak. Gejalanya macam-macam. Tapi kalau mungkin boleh tambahin ya, mungkin salah satunya karena cairannya kan kalau hidronefrosis suka terkumpul gitu ya anaknya udem, tapi justru di saluran pencernaan cairannya nggak terlalu banyak ya kan di saluran pencernaan justru cairannya nggak ada, cairannya ada di balik-balik kulit ini, bengkak-bengkak di muka gitu. Jadi di saluran makanan justru cairannya juga nggak banyak, itu bisa nyebabin BAB-nya susah mungkin ya. Betul, dan lagi kan memang ada pembatasan asupan cairan juga ya Mas. Betul, ya kan asupan cairannya dibatasin karena kalau nggak tambah bengkak, begitu asupannya dikurangin, iya cairannya kurang. Seperti yang tadi kita sudah bahas, kurang cairan ya bisa bikin susah BAB.
Betul. Tapi Hah? proses ini tentu saja masih ada tips dan triksnya yang lain ya Mas, supaya dia nggak susah BAB kan. Kalau dia memang Iya. BAB, ngurangin airnya, tentu saja kita harus menyeimbangkan karbohidrat kompleks gitu. Terus seratnya semua bisa diatur, dan mungkin penggunaan jus buah sebagai sorbitol gitu untuk membantu supaya dia walaupun nggak minum airnya nggak banyak, tapi masih bisa dimodifikasi dengan balance nutrition yang lain. Oke. Jadi kan kita udah sedikit bahas tentang asupannya ya. Kalau gitu kita coba gini aja deh. Sekarang kalau memang susah BAB, asupan apa saja sih yang dianjurkan sebetulnya? Kalau tadi Ya, serat lah ya, serat biar biar gampang diingat, karbohidrat yang kompleks itu yang kayak apa misalnya gitu. karbohidrat kompleks itu seperti gandum, pasta, nasi putih, ya, beras merah, brown rice, beras coklat, semua itu termasuk karbohidrat kompleks. Quinoa kayak gitu ya Mas. Jadi pokoknya nasi, roti, pasta itu karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat yang simplex atau sederhana itu buah-buah dan sayur-sayuran. Kalau di ilmu nutrisi gastro gitu, karbohidrat kompleks itu juga bisa turut membantu melancarkan BAB selain penggunaan serat dari buah dan sayur serta air gitu ya Mas. Namun yang perlu diingat, pada anak-anak yang udah konstipasi kronik, justru pemberian seratnya itu harus dibatasi dulu sementara pada awal-awal treatment. Kenapa? Sebab serat itu ada dua, soluble yang larut dalam air dan insoluble yang tidak larut dalam air. Yang soluble itu seperti buah-buahan, paya misalnya. Kalau dia sifatnya tuh menarik air, sehingga misalnya pepaya yang dimakan tuh buahnya jadi bengkak gitu ya Mas ya, karena masuk air. Air juga banyak, menahan air sampai membuat kayak massa bulky gitu di usus, membuat kita jadi lebih lama kenyang kayak gitu. Tapi kan bisa dibayangkan ya Mas, kalau ada bola di usus kayak begini, kita kan perlu asupan air lebih untuk membuat bola itu turun ke bawah. Nah kalau misalnya si bola ini nggak digelontor dengan air banyak, itu juga bisa menyebabkan susah pup gitu Mas. Jadi mesti hati-hati pada anak-anak dengan konstipasi kronik, itu mesti dipertimbangkan juga tuh pemberian seratnya. Jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak serat bisa membuat jadi lebih susah. Nah, sekarang saya bicarakan tentang insoluble. Insoluble itu serat yang tidak larut dalam air. Biasanya tuh pada sayur-sayuran, kangkung, buncis gitu ya, kale atau brokoli gitu. Dia itu seratnya banyak banget dan sulit dicerna, selulose gitu intinya. Nah itu gunanya di dalam usus itu juga kalau terlalu banyak Mas, seperti untayan-untayan rambut yang jadi Gumpal satu. gitu nanti. Iya. Jadi itu juga susah dikeluarin. Makanya kalau pada anak-anak yang konstipasi kan ibunya suka bingung. Kenapa ya dok? Padahal saya udah kasih buah sama sayur banyak loh. Oh ya mungkin kebanyakan sih. Jadi malah lebih susah dikeluarkan. Nah saya mengerti mengenai asupan serat ini, orang-orang pada bingung ya. Sebenarnya berapa banyak sih yang harus kita berikan? Nah itu pertanyaan umum banget. Nah kalau misalnya konsultasi ke dokter anak atau ke dokter nutrisi atau ke ahli gizi klinik, tentu saja kita bisa memberikan contoh. Misalnya pada anak umur 1 tahun, berat badan 10 kilo, itu berapa banyak sih serat yang dibutuhkan gitu ya. Ada rumus simpel ya Mas, seperti age plus year. Jadi misalnya age plus 5. Jadi age-nya itu umurnya 12 bulan Tadi. gitu ya. 12 Oh, dalam bulan ya? Umurnya dalam bulan. Ya, umurnya dalam bulan itu 12 plus 5. Jadi umur setahun itu ya dia butuh kira-kira 17 gram serat per hari. Nah, 17 gram kan kita bingung ya Mas, serat itu 17 gram apa aja sih? Oke, jadi kita sebagai contoh 100 gram nasi putih itu mengandung sekitar 3,8 gram serat. Taruhlah 4 gram udah dari nasi putih. Terus dari satu apel yang ukuran sedang itu udah sekitar 3,5 gram. Jadi udah 4 plus 3,5 di udah 7,5 gram. Jadi ilustrasi seperti itu tuh Mas yang kita bisa kasih ke anaknya. Jadi kalau misalnya ibu usia setahun butuh 16 gram serat per hari, itu bisa didapat dari
nasi segini, apel segini, sayur kira-kira setengah gelas kayak gitu Mas. Jadi edukasinya tuh sampai kayak gitu. Jadi memang kalau soal berapa asupan serat ya mesti datang untuk konsultasi Iya. gitu deh Mas, biar tahu ya. Tapi itu tadi rumus buat per hari ya? Oh iya, buat Per hari. Jadi artinya sebenarnya nggak banyak-banyak banget dong ya, butuh serat. iya, iya. Kalau Iya. terlalu banyak pun kan Mas tahu Ya terlalu banyak tadi ya. serat. Zinc Mas bisa mengabsorpsi mineral lainnya yang mikronutrien tuh mangan, zinc apa diserap juga sama si serat sehingga yang masuk ke tubuh jadi kurang gitu. Jadi kurang. Mungkin ini ada hubungannya sama pertanyaan ini. Dok, anak saya 3 tahun, jarang minum susu. Asupan serat tiap pagi dan sore sudah dikasih pepaya dan buah pir. Sayurnya juga sudah. Kira-kira apa penyebabnya tetap susah BAB? Masih banyak ya. Jadi multifaktorial dan kompleks konstipasi itu. Satu, mungkin anaknya umur berapa Mas tadi? Sorry ya, tadi internetnya kelihatannya ada lag. Sorry. Mesti dicari lagi. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun kebutuhan cairan sekitar 1.200 sampai 1.300 cc per hari. Jadi ibu juga harus memastikan kalau dia tuh 1.200 cc per hari udah dapat minum cairannya. Terus gimana aktivitas fisiknya? Kan kita juga menyarankan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Kalau anak-anak malah bisa sejam gitu ya. Yep. Terus apakah anak ibu juga makan produk susu banyak, yogurt apa segala macam itu kan juga termasuk di dalamnya, bukan cuma susu doang loh, tapi kayak biskuit, pizza, roti. Justru snack anak-anak tuh banyak dari situ ya Mas ya, mentega gitu. Kalau kebanyakan itu juga termasuk dairy products. Lalu yang penting lagi anak itu jangan sampai dia menahan pup. Kalau dia nahan pup, itu kan air semua di tinja itu diserap ya Mas ya. Jadi masa tinja kan jadi keras gitu. Kalau udah keras ngeluarnya susah. Kalau susah keluar bisa-bisa jadi lecet. Kalau lecet sakit, anaknya jadi takut. Lain kali nggak mau pup lagi ditahan. Ya. Jadi kata intinya takut ya Mas ya. Nah, itu membuat jadi berulang. Jadi anaknya konstipasi terus. Lalu apalagi ya, saya lupa tadi Mas. Penyebabnya dia takut, dia nggak bisa. Oh ya, terus dia toilet training. Nah itu Mas. Jadi kalau anak ibu itu udah merasa, aduh udah mulai susah, toilet training yang tepat, yang benar tuh gimana? Pertama, dia harus duduk di toilet habis makan pagi dan habis makan malam. Harus training di toilet dari umur 18 sampai 24 bulan. Terus duduknya nggak usah lama, 5-10 menit aja. Untuk membiasakan dia pup, sama kalau dalam kedokteran kita bilangnya refleks gastrokoliknya itu jadi terlatih gitu ya Mas ya. Iya. Ada lagi tuh tips-tipsnya toilet training nanti ya Mas. Ya nanti ya terakhir. Tapi ya ingat, toilet training itu saya selalu ingetin, tolong toilet training duduk. Kenapa duduk? Iyalah kalau jongkok 5-10 menit kram lah itu anak. Iya, pegel banget. Coba aja ibunya atau bapaknya suruh jongkok 10 menit juga udah stres. Ya, nanti malah tambah takut anak ya. Ada satu lagi, tapi kakinya nggak boleh ngatung, harus pada diinjak. Yes, betul. Jadi sebenarnya posisi duduk tuh sebenarnya posisi yang cukup bagus ya, tapi kakinya nggak boleh gantung. Makanya ada apa yang potty training itu ya, yang ya pokoknya untuk bantuin anak BAB itulah, yang bentuknya kayak tempat duduk, itu sebenarnya membantu sekali. Ya, kalau itu terlalu mahal ya sediain aja lah dingklik kayak apa gitu ya, yang murah meriah. Jangan sampai harus beli mahal-mahal. Ini ada pertanyaan lagi. Anak saya usia 2 tahun 10 bulan, sejak mulai empasi mulai sembelit. Pergantian tekstur makan sembelit lagi, dan sampai saat ini kalau pup susah. Jadi dia ini sembelit sudah dari umur 6 bulan berarti ya, dari MPASI. Ini saya udah pernah ngalamin nih. Anak saya dulu yang pertama juga gitu. Di umur 6 bulan, begitu pertama kali makan, langsung sembelit. Saya sampai harus nyongkel-nyongkel pakai tangan karena udah nggak bisa keluar sama sekali. Ya coba deh, ini gimana nih kalau yang untuk yang tips untuk MPASI lah. Ini kan MPASI banyak sekali
Sebenarnya gini ya, mulai masalah sembelit ini pertama kali makin meningkat sebenarnya sejujurnya semenjak kita sudah mulai pakai 4 bintang kan, begitu 4 bintang dikenali karbo, serat, daging gitu. Nah sekarang gimana ya caranya untuk kenalin anak MPASI pertama supaya nggak BAB-nya susah? Baik, jadi teorinya memang terjadinya konstipasi atau sembelit pada bayi dan anak itu selalu pada saat transisi makanan, Mas. Kalau ini kita ngomong yang konstipasi normal ya, yang fungsional ya. Jadi kalau dia ada transisi dari ASI ganti ke PASI misalnya gitu, itu juga bisa poopnya jadi sembelit. Terus mulai PASI pindah menjadi UHT atau whole milk, itu juga ada anak-anak yang jadi sembelit. Pokoknya setiap ada transisi perubahan aja yang dimakan itu ada chance anak jadi sembelit. Nah demikian pula pada anak 6 bulan nih yang baru mulai MPASI, wah itu udah hampir pasien yang datang pada gitu ya Mas ya, sembelit nih kenapa gitu ya. Jadi tipsnya sama. Jadi boleh mulai pemberian air minum 30-60 cc per hari dulu di usia 4 bulan misalnya. Di usia 6 bulan udah boleh naik ya Mas ya. 60 sampai 75 cc per hari atau sampai 90 cc tergantung gizinya gimana. Terus yang kedua, perhatikan apakah ada penggunaan susu sapi atau protein susu sapi. Seperti kita ketahui kan susu formula itu kandungan laktosa mau proteinnya beda-beda ya Mas. Jadi makin tinggi laktosa, makin tinggi protein pada satu merek susu. Tentu saja apalagi anaknya sensitif ususnya terhadap alergen protein susu sapi tersebut, maka kemungkinan anak itu sembelit jadi lebih besar. Jadi kita juga mesti perhatikan susu apa yang kita kasih, perlu ganti atau enggak, atau perlu konsultasi mengenai susunya atau enggak. Yang ketiga, konsistensi tentu ya Mas. Konsistensi dari MPASI itu sendiri. Seperti diketahui kan kalau 2 minggu pertama kita masih encer, kalau dibalik itu masih netes gitu ya Mas. Cuman tetap nggak boleh lama-lama dalam konsistensi begitu karena takut anaknya kan kalorinya kurang. Jadi walaupun dia encer, tetap kita harus masukin si 4 kuadran itu ya Mas ya, daging, nasi, sayur, minyak gitu ya, lemak sehat semua mesti masuk ke dalam situ. Lalu kalau misalnya dia mulai sembelit juga, selain konsistensi yang dibuat lebih encer, asupan air yang lebih baik, kita juga boleh menambahkan jus buah. Jus buah kan mengandung sorbitol, monosakarida, disakarida yang kompleks atau yang sederhana itu bisa membantu mengeluarkan pup. Gimana cara bikinnya? Sangat mudah sebenarnya ya. Misalnya 10 gram atau 20 gram pepaya, blender, campur air atau campur ASI, terus diberikan dalam bentuk 60 cc maksimal Mas, jus buah itu per hari. Per hari? Oke Mas. Sorry ya, internetnya lagi ini nih. Dari tadi biar oke. Thank you ya udah pada gabung ya. Ini banyak dokter-dokter nih kalau Dokter Frida mau tahu, ada Dokter Intan, ada Dokter Yomi. Halo semua. Pada pengen belajar nih dari Dokter Frida. Bisa aja. Mau. Ya, jadi soal jus ini tadi udah diterangin ya, karena memang juga tadi ada yang sempat nanya. Jadi apa perlu dikasih jus? Nah, pertanyaan yang kayaknya sederhana tapi sering ditanyakan. Ada nggak sih buah-buah yang nggak boleh? Karena sejujurnya banyak yang menganggap bahwa apel itu bikin susah BAB. Seperti kita tahu kalau anak diare kan suka disuruh makan apel ya, karena ada pektinnya itu. Tapi apakah betul ya ada buah-buahan yang nggak boleh? Soalnya ini ribut terus. Ada yang bilang anak saya kalau dikasih pepaya nggak bisa BAB. Anak saya kalau dikasih pepaya baik BAB. Pisang itu juga sama diributin. Gimana? Gini Mas, jadi dimulai dengan yang boleh dulu ya. Kalau dari literatur tuh yang dipercaya boleh tuh bagus tuh apple, pear, prunes gitu ya Mas ya. Kalau di kita tuh pepaya, terus semangka itu juga boleh ya. Tapi kalau misalnya pisang, kita juga mesti lihat tingkat kematangan pisangnya ini Mas sebenarnya ya Mas ya. Kalau memang pisangnya masih agak keras, terus seratnya banyak, kulit-kulit di luarnya itu juga banyak tuh yang bisa dikeluar-keluar itu ya Mas ya. Itu juga bisa menyebabkan lebih sembelit gitu. Kalau pepaya juga begitu Mas sebenarnya. Pepaya tuh dilihat tingkat kematangannya, apakah dia itu
pepayanya kan ada yang masih keras, yang masih muda, ada yang udah lembek. Kalau yang udah lembek otomatis fruit juice-nya, alkoholnya, terus seratnya juga udah lebih mudah dicerna, Mas. Jadinya dia lebih gampang keluar. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi kalau saya sih rekomendasi apple, pear, pepaya untuk membantu pop lebih gampang keluar. Karena lebih banyak sorbitolnya. Yang tidak boleh atau harus dikurangi atau diencerkan itu seperti pisang, alpukat. Itu karena kan memang masanya lebih banyak dan itu soluble fiber gitu ya, Mas. Jadi dia kalau ditambah air kan lebih bulky, kembali yang ke pembicaraan tadi. Ya, jadi kalau ditambah air justru dia malah menggumpal, nanti malah nggak bisa keluar. Iya, malah susah keluar. Jadi orang tua harus belajar nih, mana buah yang matang, mana buah yang enggak. Harus tanya-tanya juga ya sama si tukang buah. Enggak lah, tapi kan kalau buah matang kita juga bisa rasain. Intinya yang gampang. Kalau mau kasih makan ke anak, please dicoba dulu lah. Jadi janganlah tiba-tiba ini udah mentah dikasih. Saya juga pernah punya pasien lah yang diare, anaknya udah diare, terus baru tahu, oh iya dok, pas dicoba ternyata makannya udah bau. Lah, kok udah bau, udah dikasih ke anaknya, udah mencret, baru dicoba sama ibunya. Nanti ibunya juga ikut mencret. Sama kayak jadi semua. Anak saya nggak mau makan masakan saya, ibu udah nyobain belum masakan gitu kan? Iya betul. Iya, kita harus introspeksi juga. Tapi intinya nggak apa-apa kok, kalau makanan tuh kita juga coba, anak juga harus, dia juga mau yang ini kok, dia juga maunya yang enak-enak. Ini pertanyaan dari seorang dokter Intan. Apa kabar dokter Intan? Ini karena kita juga udah tinggal 20 menit lagi, kelihatannya ini sangat penting. Kapan sih harus ini dulu, kapan itu merupakan suatu tanda bahaya? Pertanyaan pertama. Kedua, terus kalau gitu kapan harus diobati? Baik. Tanda bahayanya dulu deh. Makasih dokter Intan pertanyaannya. Yang pertama, tanda bahaya. Kalau pertama pada bayi ya. Kalau bayi-bayi yang mengalami konstipasi, susah pup, ditandai dengan perut kembung. Kembungnya kembung banget, keras, terus mungkin udah kebayang pembuluh darahnya tuh ya Mas ya, agak-agak kehijauan atau keunguan gitu. Itu berarti kembungnya udah parah gitu ya. Itu mesti segera ke rumah sakit. Mungkin memang ada Hirschsprung disease atau penyakit bawaan tadi ya, penyempitan saluran usus. Mungkin juga ada obstruksi atau sumbatan di usus gitu. Itu juga perlu, itu tanda bahayanya. Selain itu asupannya pasti jauh berkurang, dia ada mual, muntah yang terus-menerus, intake juga nggak bagus, dan berat badannya nggak naik atau stuck. Itu tanda bahayanya. Kemudian pertanyaan keduanya apa, Mas? Tadi tanda bahaya kedua, pengobatannya gimana? Oh ya, pengobatan tentu saja tergantung pada penyebab ya Mas ya. Jadi kalau misalnya Hirschsprung, kita mesti tegakkan dulu diagnosisnya, melakukan barium enema, transitional zone-nya ada atau tidak. Kemudian kita juga rectal touche. Pada rectal touche kita bisa merasakan apakah ampula rektinya tuh kosong. Kalau pada Hirschsprung kan ampula rektinya kosong. Terus anal juga tight ya, tonus otot di sekitar anusnya itu juga keras. Terus kalau kita colok, kita keluarin itu malah nyemprot gitu ya Mas ya, pupnya tuh kayak tekanannya udah dilepaskan, jadinya bior kayak orang banjir pup gitu kalau Hirschsprung. Nah kalau memang Hirschsprung kan kita tata laksananya harus bedah rektal biopsi dulu, terus untuk di yang agang lionik yang tidak ada nerves-nya itu dihilangkan, Mas, baru modifikasi atau ada modifikasi dari tindakan bedah lainnya. Nah, kalau konstipasi yang pada bayi, tentu saja kasihan ya kalau kita lihat anak MPASI mau pup itu nangis-nangis kejer gitu ya. Itu selain air, serat, konsistensi, terus masas perut, gerakan cycling segala macam itu selain sudah dilakukan, kita perlu menenangkan bayinya juga, mengurangi nyerinya juga. Jadi kalau di sekitar anus itu ada fisur atau lecet, kita boleh menggunakan pertama-tama sih kayak minyak kelapa gitu ya Mas ya. Tapi kalau dari literatur, kalau nyeri banget itu bisa menggunakan lidocain Mas, atau silokain. Lidocain sementara, paling lama tuh beberapa hari, saya baca sih 5-7 hari.
Kalau misalnya dia sakitnya udah hilang, tentu saja babiesnya itu lebih nyaman, mau pup udah nggak takut-takut lagi. Itu boleh digunakan. Dan yang terakhir medikamentosa ya Mas. Medikamentosa tuh seperti Ini dia yang laktosa. ditunggu ya obatnya. Ya, yang paling banyak di kita tuh penggunaan kan laktosa, yang lain-lain belum begitu banyak yang masuk lah ya ke Indonesia. Laktosa juga aman diberikan dengan dosis 1,5 sampai 3 cc per kilogram berat badan per hari dibagi menjadi 2 kali pemberian. Nah, perlu juga kita mengedukasi orang tua kalau penggunaan laktosa ini pada konstipasi kronik itu kan bisa lama ya Mas, bisa berbulan-bulan. Penting sekali kita reassurance orang tua ini supaya jangan takut karena masih under supervisi dokter, dan laktosa ini non absorbable, jadi dia tidak diserap usus, tidak berbahaya, tidak menimbulkan keracunan atau tidak menimbulkan abuse gitu, dan tidak menimbulkan ketergantungan. Orang-orang kan suka takut orang tuanya kalau kelamaan minumnya takut ketergantungan nih dok gitu. Tidak, itu tidak. Dan yang terakhir juga tidak menyebabkan kanker kolon di kemudian hari karena ada isu tersebut, tapi sampai saat ini tidak. Nah, kenapa laktosa ini tambahan aja ya? Kenapa laktosa atau si laksatif ini perlu diberikan dalam jangka panjang sih? Gitu. Karena seperti kita ketahui, pertama kan usus rektosigmoid ya Mas ya, kolon atau usus besar kita kan tadinya agak knamping kayak pipa gitu ya Mas. Tapi kan dia bisa menggelembung besar seperti balon. Kalau misalnya anak udah konstipasi kronik, dia tuh kan kembung balonnya tuh udah lama banget. Sehingga begitu dia di clean out, dikeluarin, pupnya biur gitu, si balon ini kempes tapi gombior gitu Mas. Jadi nggak kenceng ototnya gitu. Sehingga kalau gombior gitu, kan saraf-saraf ada di ujung dinding ususnya tuh Mas. Jadi kalau pupnya banyak lagi, baru dia bisa merasakan sensasi mau pup lagi gitu. Nah, si laktosa ini berfungsi kan melancarkan sambil memperbaiki si tone rektosigmoid itu jadi lebih langsing lagi gitu Mas. Jadi sampai dia langsing lagi, udah merasa tinja lagi baru bisa keluar. Nah itu penyebab kenapa kita membutuhkan penggunaan laktosa sampai berbulan-bulan. Selain jangka itu, panjang ya. Iya, bisa sampai setahun malah. Tapi makin lama kan dosisnya makin dikurangi. Tapi yang penting lagi, si laktosa itu juga membuat kan pupnya jadi lebih lancar. Anak tuh jadi merasa, oh sekarang pup udah nggak sakit lagi, jadi aku udah nggak takut lagi. Jadi fear-nya tuh udah hilang gitu Mas. Nah kalau udah beberapa minggu atau sebulan dia udah bisa passing stool-nya itu soft, nyaman, fear-nya udah hilang, nah itu tandanya laktosa tuh boleh di stop. Gitu, Mas. Yes, itu yang selalu saya bilang ke orang tua. Jadi memang kuncinya sebenarnya di toilet training itu juga penting, karena dengan toilet training terus pemberian laktosa tadi anaknya nggak takut lagi. Kalau dari sisi saya, soalnya dari dokter saraf anak itu soal takut itu peran penting banget. Begitu mindsetnya takut, terus terang mau dikasih jus kek, mau dikasih apa aja, udah mau makan serat, udah mau makan aja, mau minum air putih segalon-galonnya sekalian, begitu pantatnya dirapetin sama itu anak nggak bakal keluar. Ya kan, karena begitu si anak udah ketakutan, dia akan dirapetin, begitu dirapetin udah nggak bisa keluar, begitu nggak bisa keluar dia akan mengaras lagi di dalam. Makanya sering banyak yang udah dikasih ini itu udah semua dilakuin, ada yang udah pakai laktosa segala macam, kok masih begitu juga. Ya, saya selalu bilang mindsetnya dulu harus dibantu. Kalau dia masih ngerasa sakit, ya pantatnya dirapetin, dia akan ketakutan. Jadi tadi sebenarnya kesimpulannya sebenarnya kalau untuk tahu tanda bahayanya untuk orang tua, intinya gini, kalau kita lihat ada tanda-tanda bahwa itu suatu sumbatan. Kalau sembelit itu kan cuma susah BAB ya. Jadi tolong hati-hati kalau tanda-tandanya sumbatan. Biasanya tanda-tanda sumbatan biasanya anaknya udah pasti rewel banget, karena itu kan sakit. Terus biasanya perutnya membuncit. Tadi tuh pembuluh darahnya, jadi kalau perutnya tuh gede banget itu licin gitu ya, sampai pembuluh darahnya kelihatan. Dan nanti akhirnya karena nggak bisa keluar lewat bawah, biasanya akhirnya anaknya akan muntah, ya kan? Jadi biasanya nanti terus dia muntah-muntah. Jadi kalau sembelit aja hati-hati, tapi kalau udah ada tanda-tanda sumbatan, ayo dong. Kayak tadi yang dibilang rectal tusi itu memasukkan jari ke dalam anus,
Saya sendiri nggak nyaranin buat orang tua, tapi itu cuma untuk tahu, supaya orang tua tahu. Nanti taunya ada yang colok-colok lagi. Ya jangan Kelingking mas, colok-colok. kelingking. Jangan ini. Oh iya ya, kelingking kalau bayi, kalau bayi. Kan kalau dewasa begini, kalau jari kelingking. Tapi hati-hati ya, orang tua saya nggak terlalu menganjurkan karena itu berbahaya sekali. Begitu kita salah, akhirnya luka, anaknya makin takut, udah habis itu semuanya serba kacau. Jadi nggak Setuju. usah colok-colok deh. Ya, Jangan kalau dilakukan di misalnya rumah memang ya mas. ya, jadi lakukan. Kalau ada tanda-tanda udah kelihatan sumbatan, muntah-muntah segala, kok nggak bisa BAB muntah-muntah, ayo bawa ke rumah sakit biar kita nanti yang coba. Kita yang akan periksakan. Ya, jadi kalau ada sumbatan, tolong jangan ditunda-tunda. Tolong dibawa ke rumah sakit. Tadi kalau pengobatannya tadi ya laktosa. Ada dua pertanyaan. Satu, kapan pakai probiotik? Apakah bisa membantu probiotik pada usia-usia kecil? Iya. Terus kedua, apakah penggunaan laktosa itu kan serat buatan ya. Kan ada yang pencahar yang dimasukkan dari pantat. Pencahar yang dimasukkan dari pantat. Yang depannya M itu loh, mikro titik-titik-titik itu. Ya, nah itu apakah boleh diberikan dan kapan boleh diberikan? Gitu. Baik, jadi yang pertama si laktosa itu ya mas ya. Pertanyaan apa tadi? Sorry lupa lagi. Pertama Sorry. probiotik Jadi yang pertanyaannya kapan pakai probiotik? Probiotik boleh nggak kalau usia kecil probiotik? ya, probiotik itu sekarang evidence-nya baru evidence secara apa evidence based medicine-nya baru terbukti bermanfaat tuh pada kolik infantil ya mas. Dan itu juga probiotiknya yang spesifik Lactobacillus reuteri DSM 17938 ada spesifik strain-nya kayak begitu. Jadi jangan semua langsung kayak konstipasi juga langsung dikasih probiotics. Sebab sampai saat ini pada konstipasi itu memang belum ada evidence-nya untuk memberikan probiotik yang rutin pada konstipasi. Namun demikian, tentu saja kita juga harus memperhatikan keseimbangan flora normal di usus. Jadi pemberian probiotik saya rasa sih udah ada sejak anak-anak yang dapat ASI kan mas. Terus kemudian juga dapat dari makanan misalnya dari yogurt kayak gitu. Nah kalau diare juga diberikan suplemen probiotik, tapi kan nggak boleh tiap hari gitu dan harus sesuai kebutuhan. Kalau misalnya anaknya tanda-tanda kekurangan probiotik misalnya kekurangan kalau kita kurang bakteri baik di dalam usus kan biasanya kembung, buang gas juga sering gitu ya mas ya. Kalau itu sekali-sekali boleh ditambahkan suplementasi, tapi nggak harus rutin. Dan pada anak konstipasi ini yang penting nomor satu itu yang mas tadi bilang, takut trauma itu yang harus dibenerin dulu. Kalau untuk nambahin probiotik bukan jadi ini utama dan belum ada saran untuk pemberian probiotik untuk mengobati konstipasi. Belum ada evidence. Kalau soal yang kedua tuh yang si MICRO titik-titik itu yang suka dimasukin lewat pantat itu gimana? Ya, jadi M itu kan sifatnya kayak sodium difosfat gitu ya, natrium difosfat gitu ya Mas. Dia tuh untuk menarik air laksatif yang osmotik gitu ya, menarik air banyak, terus merangsang supaya lebih gembung gitu di sekitar anusnya, terus mengirimkan sinyal ke otak untuk ngeluarin pup. Tapi itu juga nggak disarankan untuk penggunaannya sering-sering, karena pertama kan bisa menyebabkan iritasi. Terus yang kedua, tentu saja anaknya juga trauma kan, masih dimasuk-masukin obat gitu. Jadi yang lebih penting, lebih soft gitu, pendekatannya, pakein minyak kelapa, atau kalau sakit kasihin lidocaine cream dulu untuk menghilangkan nyerinya beberapa hari. Setelah lebih enak baru pakai minyak kelapa lagi. Terus kalau mau pup, ada juga yang di literatur tuh disebutkan kalau mau BAB dikasih oles minyak dulu, licin atau jelly gitu. Terus kalau pupnya udah keluar tuh kan meregang banget, sakit panas gitu ya. Ada yang bantu pakai air gitu mas, disemprot gitu supaya disemprot. Tapi di lain itu juga caregiver atau ibunya memang harus nungguin gitu, harus sama-sama di situ untuk menenangkan gitu. Internetnya down lagi. Ada nggak sih hari keberapa? Jadi ibunya tapi ada nggak hari keberapa? Biasanya sih hari kelima sih mas kalau. Oh hari kelima. Atau ada juga yang hari ketiga udah dimasukin. Kalau saya sih masih
berusaha dulu deh kalau dia minum laktosa misalnya segala macam, ya hari keempat kelima deh baru kita keluarin. Ya, begitu sering kasih si yang tadi itu yang dimasukin pantat, anaknya betul akan ketakutan sekali. Begitu ketakutan, udah besok tambah dirapetin lagi. Kita punya waktu kelihatannya ada sekitar 3-4 menit. Kita coba jawab cepat aja, ada beberapa. Sebagian besar sudah terjawab dengan yang tadi ya. Anak saya sembelit gimana ngatasinnya, sudah jawab. Ini ada pertanyaan, kalau buah naga boleh nggak? Boleh. Buah naga boleh. Justru kelihatannya buah naga ini sekarang cukup ngetop ya, karena ternyata cukup bantu. Terus kemudian boleh nggak kalau jusnya dibikin jadi es krim? Kalau es krimnya mengandung laktosa nggak terlalu disarankan. Kalau dia encer, misalnya santan encer, kayak es dungdung gitu kali ya Mas ya, boleh, boleh juga. Tapi nggak boleh terlalu banyak produk laktosa di dalamnya si es krim itu. Intinya sih kalau jusnya jus beneran didinginin boleh lah ya, itu kan masih jus juga. Tapi kalau beli es krim rasa buah, ya coba aja dirasain dulu. Menurut saya sih itu bukan buah sih, rasanya aja buah. Nggak ada buah-buahnya sedikit pun. Mengenalkan pemberian jus buah pada anak bagaimana ya? Berarti mungkin susah kali ya. Iya, tapi biasanya sih kalau intinya kan Mas kayak anak anak susah makan gitu kan, kita harus memberikan sedikit-sedikit. Misalnya dia nggak suka pepaya, kita cari dulu pepaya yang nggak terlalu bau gitu ya, terus konsistensinya juga lembek, enak, warnanya juga bagus. Terus kita ngasihnya kan sedikit-sedikit, paling cuma 1 sendok sehari, besoknya 2 sendok, kalau dia suka 3 sendok, dan nggak boleh langsung semangkok ngasihnya. Itu kan tipsnya yang pertama itu. Yang kedua, ibunya juga harus makan yang sama supaya dia lihat, oh orang lain juga makan sama. Yes, betul. Contohin ya. Bikin menarik lah presentasinya. Ya, yang penting harus menarik, kita contohin, dan dikit-dikit dulu. Jangan kasih tiba-tiba udah segelas. Habisin ya segelas gitu. Nggak bisa lah ya. Emang gampang. Ya, terus tadi udah dijawab nih, air putih di usia 6 bulan berapa cc tadi sudah dijawab ya. Kemudian empasi 6 bulan, apakah mendingan 4 kuadran atau menu tunggal dulu? Itu kelihatannya tetap 4 kuadran ya. Jadi kita memang sekarang sudah nggak memberikan menu tunggal lagi, kecuali masih mungkin dikenalkan pada anak yang memang alergi berat ya. Kalau yang alergi berat ada baiknya, tapi nggak boleh lama-lama. Masalahnya kelamaan menu tunggal itu gizinya jadi nggak bagus ya. Jadi jangan sampai terus menu tunggal. Terus kemudian kalau anak saya makan puding, pupnya jadi lancar. Amankah puding? Umur berapa tuh? Jadi nggak ada. Tapi ini kalau makan puding lancar, aneh juga ya. Itu kan puding mengandung laktosa. Kalau agar-agar mungkin iya ya. Iya. Jadi kalau agar-agar itu memang serat. Apa Mas? Ada kan puding sama air sama gula sedikit gitu kan, itu bisa. Tapi kalau pudingnya yang creamy yang banyak laktosnya memang nggak terlalu disarankan. Tapi kalau puding agar-agar apa segala macam yang nggak banyak produk susunya, cuman sama air atau yang lain sih oke, boleh. Ya, jadi tergantung tuh. Agar-agar memang cukup membantu ya. Kalau yang puding mengandung serat agar-agar gitu biasanya membantu. Tapi kalau yang mengandung susu banyak, yang puding susu-susu gitu ya biasanya malah susah BAB sih. Ada pertanyaan yang bagus nih. Zat besi ngaruh nggak sih ke sembelit? Karena ada anak yang dikasih susu terlalu banyak kan zat besinya lebih tinggi, terus susah BAB. Ada yang minum vitamin zat besi di umur 6 bulan langsung susah BAB. Iya. Bagus nih pertanyaan. Jadi anak-anak yang barusan dikasih iron fortified formula misalnya itu ya, besinya tinggi di dalam susu sapi, itu bisa membuat jadi lebih sembelit. Terus anak-anak yang dapat suplementasi zat besi juga bisa jadi anaknya sembelit atau konstipasi. Biasanya sih kita kurangin dosisnya sedikit, terus kita tetap menambahkan zat besi dari makanan, lalu kita modifikasi dietnya atau yang lain-lainnya, baru kita kembali masukkan suplementasi zat besi itu bila memang anaknya membutuhkan kan Mas. Kalau dia udah bagus gizinya apa segala macam, nggak perlu juga untuk pemberian yang berlebihan. Iya, jadi zat besi penting soalnya. Apalagi dari sisi saya sebagai dokter saraf anak itu untuk perkembangan otak itu. Jadi jangan bayangin zat besi cuma buat darah merah, zat besi cuma pucet gak pucet. Bukan itu. Pembentukan selubung saraf di otak yang bikin kita pinter itu tergantung dari zat besi. Ya, jadi penting banget.
Ini salah satu pasiennya Dokter Frida nih. Selamat Iya. sore, semenjak anak saya dirawat karena konstipasi pencernaan, sama sekali nggak mau susu dan saat ini juga nggak mau nasi. Terus gimana dong? Kan nggak boleh susu, gara-gara dia di konstipasi. Ini serem juga ya konstipasi sampai dirawat. Tapi betul, konstipasi bisa dirawat kalau memang betul-betul sudah mengganggu sekali. Nah, terus gimana dong kalau nggak mau susu, nggak mau nasi juga? Itu terjadi anak saya. Waktu umur 2 tahun dia coba di stop dot, akhirnya dia nggak mau susu karena harus pakai sedotan dan dia juga nggak mau nasi. Sampai pada satu titik ya udah nggak mau apa-apa. Terpaksa saya suapin pelan-pelan. Ada tips nggak tuh kalau begitu? Ya, jadi memang kalau dia nggak mau susu sapi, boleh ngasih susu yang lainnya ya Mas, seperti soya gitu kan di atas 6 bulan atau anak-anak udah di atas tahun kan bebas boleh minum soya, cuman jumlahnya juga tetap harus dibatasi seperti yang tadi sudah dikatakan. Jadi boleh coba susu soya atau misalnya susu almond bikin sendiri atau susu yang lainnya yang masih dari kacang. Terus dia nggak mau makan nasi, boleh aja coba karbohidrat kompleks yang lain ya. Kalau potato atau kentang rebus, banyak-banyak sedikit gitu, dikasih gula garam. Terus pakai jagung gitu sebagai karbohidrat kompleks untuk pengganti nasi, oke juga. Tapi tetap si nasi itu dibikin variasi ya Mas. Mungkin kayak sushi atau bola-bola nasi daging kayak gitu dan bikin lucu-lucu. Terus ibunya juga makan yang sama sebagai contoh, mungkin anaknya akan mau lagi. Atau mungkin anaknya memang trauma ya, dia menganggap si susu sama nasi ini kayaknya yang bikin saya popnya susah. Jadi takut ya. Gitu. Iya. Nah, tugas kita ya itu pelan-pelan. Ya semuanya pelan lah, pelan-pelan, nggak ada yang instan, nggak gampang. Ingat saya butuh 1 tahun buat anak saya akhirnya berhenti dot dan akhirnya pelan-pelan mau makan. Nggak gampang, tapi usaha. Kelihatannya waktu kita sudah tinggal 1 menit ya, jadi kelihatannya kita sudah harus sudahan. Mungkin kita nanti bikin part 2 nih, karena pertanyaannya sebenarnya masih banyak. Saya sampai ngerangkumnya kesulitan. Tapi secara garis besar sudah dijawab tadi ya sama Dokter Frida. Saya terima kasih sekali loh sama Dokter Frida sudah hadir hari ini, sudah membantu. Kapan-kapan kita bahas lagi ya. Masih banyak kok masalah-masalah pencernaan pada anak. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa penyakit konstipasi ini sebenarnya bukan suatu penyakit. Gangguan konstipasi ini sebetulnya kelihatannya sepele ya, tapi ini salah satu yang cukup sering dibawa untuk ke rumah sakit karena mengganggu. Seperti saya selalu bilang, mengganggu, kalau udah gangguan artinya selalu mengganggu. Ya, konstipasi yang dari sepele ternyata bisa bikin jadi nggak mau makan, akhirnya anaknya takut, trauma, akhirnya betul tumbuh kembangnya nanti lama-lama terganggu. Kuncinya sih membuat anak nyaman, ya kan? Kuncinya membuat anak nyaman. Jangan justru kita sering karena nggak bisa BAB dimarahin lah, dipaksa lah gitu. Santai, santai. Semua butuh waktu, semuanya butuh hati yang tenang, hati yang sabar dari orang tuanya. Begitu anaknya udah nggak ngerasa sakit, udah nyaman, semuanya akan berjalan dengan baik. Betul nggak, Dokter Frida? Benar banget, Dokter. Betul ya. Oke, kalau gitu kita akan sudahi Instagram Live hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Dokter Frida Heleni, spesialis anak konsultan sudah hadir di sini. Pasiennya makin lama makin banyak, ilmunya makin banyak dibagikan buat semua. Sering-sering Instagram Live. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Ya, buat teman-teman juga, dokter-dokter yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di Instagram Live minggu depan. Salam sejahtera.